Ya, gini. Kalau Anda bilang bahwasanya kita harus toleransi, ya kan? Tidak boleh mengganggu umat agama lain yang sedang melaksanakan kegiatan agamanya. Itu ajaran akal sehat Anda. Tetapi menurut agama Islam itu tidak boleh dilakukan. Anda harus melaksanakan apa kata Muhammad, betul? Betul. Nah, kalau kata Muhammad, kalau berjumpa dengan Yahudi dan Nasrani, apa yang harus Anda lakukan? Apa itu namanya tadi menyisih apa ya? Menyempitkan kan? Iya, harus desak mereka ke jalan yang sempit. Ada orang Kristen lagi ada acara ibadat di gereja mereka. Ada orang Islam lewat, memang itu harus diganggui. Sesuai dengan ajaran Islam. Loh, makanya saya minta hadis-hadis yang merusak persatuan dan kesatuan, yang merusak persahabatan antara anak bangsa, harus dihapus. Ini kalau tidak dihapus, tiap hari bakal kejadian. Pegang omongan saya. Nih, saya tunjukin. Aduh, backgroundnya Bang Edis, ini. Ini Bang Edis ya. Iya, oke. Tak dengerin gentenan. Bentar nih. Ya. Nih, hapus hadis-hadis penyebab intoleran. Kalau kemarin ada Pak Saifuddin minta supaya dihapus 300 ayat dalam Al-Quran. Mungkin kalau Al-Quran, kalau umat muslim kan masih menganggap Al-Quran itu suci. Walaupun sebenarnya nggak percaya juga dengan isi Al-Quran. Nah, kalau saya minta ini hadis. Karena begini Mbak, gini. Banyak sekarang umat muslim itu yang sudah nggak percaya dengan hadis, yang tidak menganggap hadis itu terjaga. Tidak ada jaminan bahwa hadis itu terjaga, jadi boleh dihapus. Makanya supaya saya tidak menyinggung umat Islam, saya minta tolong hadis-hadis yang menyebabkan umat Islam berlaku beringas, berlaku buruk, tukang nutup-nutupin acara kegiatan agama orang lain, dihapus. Salah satunya apa? Hadis yang mengatakan, jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempit jalan mereka. Itu yang menyebabkan orang Islam kalau ketemu orang Yahudi, orang Nasrani langsung gangguin. Nah, itu Islam yang seperti apa Bang Edis? Yang seperti saya. Islam yang menuruti ajaran Muhammad. Ya dia nggak berpegangan pada hadis. Dia cuman akal Quran, kenceng Quran, ya lurus di Quran. Ya itu jadinya. Loh, sekarang begini Mbak. Seorang muslim yang sejati wajib tidak mentaati Muhammad. Tidak wajib. Tidak wajib. Berarti kalau Muhammad menyuruh jangan dilaksanakan. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh yang seperti itu, yang selama ini. Sebentar. Sebelum mengatakan Muhammad menyuruh yang begini dan begitu, di dalam hukum atau di dalam Al-Quran, jika Muhammad memerintahkan seorang muslim, maka seseorang itu wajib tidak melaksanakan perintah itu. Wajib tidak melaksanakan. Ya harus melaksanakan. Oke, harus melaksanakan. Nah, apa perintah Muhammad? Nabi Muhammad kalau kan kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan orang Nasrani di jalan, apa perintah Muhammad? Persempit jalan mereka. Persempit jalan mereka. Itu dalam surat surat apa tadi ya? Lupa ya. Makanya saya bilang hapus hadis-hadis penyebab seperti ini. Kalau kalian tidak hapus hadisnya, selama itu juga orang Islam masih berkelakuan seperti itu. Tapi kalau orang Islam memakai hati nurani yang benar dan otak yang benar, nggak akan melakukan itu Bang Edis. Kita harus memilah juga, nggak harus patuh. Betul? Loh, ini bagaimana? Ini berarti Anda tidak melaksanakan ajaran agama Islam kalau begitu. Ya saya laksanakanlah ajarannya.
Berat ini kayak mana ini? Memang benar kata Muhammad. Ada satu omongan Muhammad yang saya percaya. Akal wanita-wanita muslim ini memang tinggal setengah. Yang setengah lagi sudah digondol tikus. Bang Edis, bahasa seperti itu selalu hadir dalam liveku ya. Bahasa setengah itu ya. Jadi saya nggak pernah lupa. Setengah offset ya. Itu nggak pernah lupa. Ya, gimana? Selalu orang yang datang di live saya mengatakan otak separuh ya, wanita otak itu kata Muhammad yang ngajarin begitu. Tapi dari buktinya kalau kita otak separuh, kita tuh mampu ya. Seperti saya contohnya, sebagai ayah juga sebagai ibu selama ini. Mampu, berarti kan iya, otak makanya saya bilang, ya. apa yang diomongin Muhammad itu suka ngawur. Loh, sekarang yang dimaksud otak separuh itu ada di mana Bang Edi? Waduh, berat ini, dia belum tahu ternyata itu Ya, omongan nabinya. Makanya saya bilang teman-teman, alasan dia masih Islam adalah karena nggak ngerti ajaran agama Islam. Aduh, baik ya, kita tunjukkan ya. Otak-otak separuh aku ya. Sabar ya, yang di bawah ya, sabar. Tenang. Bentar. Sabar ya. Inilah teman-teman ya. Kita harus mengulang dan mengulang dan mengulang lagi teman-teman. Karena memang ya, kalau nggak diulang 10 kali orang Islam nggak paham-paham. Ya. Baik, kita tampilkan ayatnya di dalam layar. Oke, kelihatan. Nah, ini hadisnya. Kan aku juga bisa mencari sendiri, kan aku juga ada Google. Oke, baik. Menurut hadis Rasulullah, nih, apa yang Muhammad katakan? Tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh melebihi kalian, wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah lelaki? Mereka menjawab, ya benar. Nabi melanjutkan, itulah kurangnya akal. Dan bukanlah wanita jika haid ia tidak sholat dan tidak puasa? Nih, hadis Bukhari nomor 1462, Sahih Muslim nomor 40 nih. Bagaimana kaum wanita dikatakan oleh Muhammad akalnya setengah, separuh akalnya. Nah, sekarang gini Bang Edis, kalau wanita muslimah menurut Bang Edis akalnya bukan menurut setengah. saya, menurut Muhammad. Aduh, saya lagi yang difitnah. Muhammad yang ngomong, saya yang dibilang. Ini Muhammad yang ngomong. Oke. Kalau yang nggak muslimah nggak separuh gitu Bang Edis? Loh, ini kan Muhammad kan ngomong tentang kaum muslimah. Ya, sekarang saya balikan kepada Bang Edis. Kalau menurut Bang Edis sendiri ya, kalau yang nggak muslimah nggak separuh, yang muslimah aja apa separuh gitu? Ya karena di sini Muhammad lagi ngomong sama kaum muslimah. Dia mana berani Ya, ngomong sama wanita Nasrani begitu? Mana berani? Nanti dia takut kalah di debat. Nah, yang saya maksud begini, Mbak ya. Coba dengarkan, Mbak. Karena Muhammad ngomong seperti itu, sebagai seorang muslim, Anda wajib percaya nggak? Percaya, tapi saya belum mempelajari lagi ya. Itu ya. Kan gini Bang Edis, nanti kita bisa tanyakan kepada yang lebih mengerti ilmu. Maksudnya ini apa kok kita otak separuh gitu? Pasti pasti di situ kan mengasih pencerahan lagi Bang Edis ya. Biar kita nggak tahu asal-asalan terus kita ikut. Aku kan nanti jatuh ke jurang juga lah Bang Edis. Semuanya harus dipertimbangkan kan. Oh ya, oke, ini kan sehubungan karena Anda sendiri yang belum belajar kan?
Ya, Nah, saya baik. akui karena saya belum belajar dan tidak mengerti ya. Oke, karena Anda belum belajar, Anda belum memahaminya, ya sudahlah. Berarti bagaimana kita mau teruskan? Ya, tapi tetap ya. Kalau kalau Al-Qur'an yang dibilang sama Bapak tadi, yaitu Al-Qur'an itu memang kitab yang paling sempurna, terbukti kebenarannya. Tetap ya, kalau Al-Qur'an ya kita nggak boleh Lengkap. Waduh, waduh, apa waduh. tuh. Apa kabar Ibu Santi? Sudah makan belum? Oh, sudah. Alhamdulillah, Sudah kabarnya makan. baik. Sudah makan. Udah makan. Bunda lagi sedang makan nih. Oke, Ibu Santi apakah kerja jam segini? Iya, kerja malam, sip malam. Kerja malam, berarti Anda tidak mentaati Al-Quran Nur Karim. Menurut Al-Quran, orang Islam nggak boleh kerja malam. Gimana? Mau saya tunjukkan ayatnya? Itu zaman dulu. Zaman Rasul. Zaman dulu. Sekarang udah akhir zaman. Oke, saya tunjukkan. Iya. Saya tunjukkan ayatnya. Bahwasanya umat Muslim itu nggak boleh kerja malam. Perhatikan ya. Iya, Nih, betul. saya kecil nih. Perhatikan Iya, ya. betul Edi, memang betul. Sabar, sabar. Sabar. Saya akan tunjukkan ayatnya. Apakah umat Muslim itu boleh kerja di malam hari? Kenapa Ibu Santi Mala ini kerja di malam hari, teman-teman? Makanya jadi orang Islam tuh ribet. Perhatikan ya, perhatikan. Saya akan tunjukkan ayatnya di mana umat Muslim itu tidak boleh kerja di malam hari. Saya tunjukkan. Nah, saya masih melihat saja orang-orang Islam yang kerja di malam hari ya. Perhatikan ya. Saya akan balikkan kamera saya. Nih, ini ayat Al-Quran ya. Kelihatan ya Ibu Santi Mala ya. Kelihatan. Kelihatan. Dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan Iya, betul. agar kamu mencari rezeki ya, sebagian karunia-karunia-Nya Iya. di siang hari. Iya, Jadi betul. malam diciptakan untuk Allah, biar untuk apa? Diciptakan Allah untuk apa? Untuk kita untuk beribadah sama Dia. Malam diciptakan untuk apa? Malam kita untuk kita beribadah dengan Dia, rehat, Coba beribadah nih, dengan saya Dia, ulangi. sholat Dia tahajud. jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, betul? Betul. Iya, kenapa Ibu Santi malam tidak beristirahat, malah kerja? Tapi ada tuntutan dari kilang. Tuntutan Tempat dari kerja suruh kerja kilang. 2 shift. Jadi Mana yang dari lebih Anda siapa? taati, kilang atau Allah? Dua-dua. Karena Kilang pun ya. karena Anda tidak mengikuti Al-Quran. Oke lah, tidak masalah teman-teman ya. Artinya orang mencari rezeki, orang mencari nafkah itu bagus, ya kan? Hanya saja menurut Quran itu siang hari, bukan malam hari. Betul. Tapi Oke. negara kita ini, di negara kita, kalau negara Arab katanya malam hari memang nggak ada cari kerja, nggak ada Iya. kerja wanitanya tahu. Iya. Tapi di negeri kita ini, negeri Asia ya, kenapa ada malam yang itu kan? Bunda pun Iya. pernah merungut juga tahu. Oke, baik, silakan Pernah ini juga Ibu bunda Santi Mala. Apa kemarin kan kita punya isu tentang minum darah Muhammad. Udah, aku lagi tengah makan. Ya kok sebut-sebut tuh. Loh, kemarin Makan, katanya mau dulu ya. dicari kebenarannya. Udah, masalah soal darah gak usah cerita. Masalah kencing jangan cerita. Aku geli. Oke? Geli, teman-teman. Geli. Edi, Bunda nak tanya kamu nih, Di. Apa itu? Nak tanya kamu. Laki-laki Kristen disunat tak? Ada yang disunat, ada yang enggak. Namanya kalau sunat itu nggak perkara wajib, dia hanya sunat, dibuat
pahala, nggak dibuat, nggak berdosa. Di dalam Hanya Al-Quran cuma- nggak ada, Bu Santi, nggak ada dalam Quran disuruh untuk sunat, nggak ada. Oh, nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis. Itu pengikut apalah, pengikut utusan kita masing-masing lah, ya kan. Sebab dari segi kesehatan, kenapa laki-laki itu harus disunat? Katanya dia punya itu, kalau berlebih, itu yang buatkan katanya ada kotoran-kotoran itu tersangkut di dekat kulit-kulitnya itu. Makanya disuruh sunat, kata dokter. Jadi nggak ada kaitannya dengan, ramai lah. jadi nggak ada kaitannya dengan agama ya? Nggak ada kaitan dengan agama. Oke. Sebab itu perkara sunat. Oke. Ya, kalau sunat Tapi itu maksudnya- intinya Al-Quran tidak memerintahkan ya. Tidak ada hadis saja. Itu pun Rasulullah hanya minta kalau mau melakukannya. Berarti sunat itu wajib atau Kalau tidak? Tidak. Sunat itu perkara macam apa? Kalau kita kerjakan pahala, nggak dikerjakan nggak berdosa. Itu. Oke, Itu berarti maksudnya sunat. tidak wajib berkitan menurut agama Islam. Iya, nggak wajib. Nggak wajib. Nggak diikuti pun nggak jadi masalah. Tuh, dengar tuh kaum muslimin. Menurut Ibu Santi Malapurba, Ustazah Santi Malapurba, khitan tidak wajib, betul? Betul. Tidak wajib. Dengar tuh kaum Tapi dia muslimin. sunat. Dia sunat. Karena apa tidak wajib? Sunat. Karena tidak ada dalam Al-Quran, betul? Betul. Cuma Contoh-contoh. Rasulullah pesan. Contoh-contoh yang Rasulullah tidak ada berkata. dalam Al-Quran. Contoh-contoh yang tidak ada dalam Al-Quran. Misalnya, sholat 5 kali ada nggak dalam Quran? Ada? Dari mana ada? Ada. Coba tunjukin ayatnya Ada di mana? sholat 5 Di mana kali. sholat 5 kali dalam Di Quran? surah An-Nisa. Anissa Surah berapa? An-Nisa. Baca jalan dari ayat pertama sampai habis. Nanti Ya, lupa ya itu. kapan kelarnya? Sebab bunda ada baca di surah An-Nisa. Ya, nggak ada. Di dalam Quran tidak ada sholat itu 5 kali sehari. Kalau ada yang bisa tunjuk sholat 5 kali sehari, saya terjun dari Monas. Saya itu sudah membaca Al-Quran lebih dari 100 kali khatam. Dari Al-Fatihah, Anas Al-Fatihah, bolak-balik. Tidak ada dalam Quran, wahai kaum muslimin, sholatlah kamu 5 kali sehari. Nggak ada. Nekat yang Kalau nyata. wajib di situ ada loh. Ya di mana Kalau wajib ayatnya? Ada 5. Ayatnya di Surah mana? An-Nisa harus tengok. Iya, Anisanya ayat berapa? Anissa kan Ayat nomor panjang. Bunda gak ingat loh ayat Nah, berapa. itulah Kau bacalah teman-teman dari bukti pertama sampai nyata. habis. Bukti nyata umat muslim tidak Tapi, bisa menunjukkan Ma- dalilnya. Dan jelasnya, Edi, yang jelasnya Bunda pernah baca itu sama Oke, ada beginilah. sholat 5 waktu. Beginilah Bu Santi Malapurba. Pertama-tama satu, Anda sendiri saja tidak mengikuti Al-Quran. Disuruh siang untuk beristirahat, siang untuk mencari nafkah, malam untuk beristirahat, tidak Anda kerjakan. Betul. Sayang, dengar ya. Yang penting yang harus kita lakukan rukun Islam itu sama rukun iman. Kalau rukun Islam itu kita sempurna dan rukun iman itu kita sempurna, insya Allah dijamin masuk surga. Untuk apa lagi yang lain-lain itu yang dipertikaikan? Yang kuncinya adalah rukun iman dengan rukun Islam itu Salah. yang dipegang. Salah, Bu Santi Mala, salah. Apa? Masuk Apa yang surga salahnya? dalam agama Islam itu sangat sederhana. Sayang, menjalankan rukun Islam itu bukannya senang. Enggak, jangan dibikin repot. Bukan Jangan senang. fitnah. Gini, menurut Muhammad, masuk agama Islam itu sangat gampang. Cukup dengan mengucapkan syahadat. Ya, Betul enggak? masuk Islam sangat senang, tapi melaksanakan rukun Islam kata Rasulullah sangat tergelincir. Kita tidak begini, Bu Santi Mala, dengarkan Bu Santi Mala. Kita tidak bicara betapa beratnya menjalankan syariat Islam. Saya nggak bicara itu. Betapa mudahnya masuk surga dalam agama Islam. Iya betul. Hanya dengan Mudah. mengucapkan syahadat, Ucap betul? La ilaha illallah masuk Islam. Itu saja. Bukan masuk Islam, masuk surga. Betul? Iya betul. Iya. Hanya dengan mengucapkan syahadat, Tapi- bener nggak?
Tapi di waktu karatul maut. Waktu Di waktu sakaratul maut. sayang. Iya, di karatul Di mana maut. di situ Kalau waktu sakaratul mautnya? dengar Di sini, mana sih? dengar ya. Dengar nih. Dengar Bunda cakap ya. Kata Rasulullah, kalau kita di karatul maut bukan semestinya orang Islam. Katalah dia itu non Islam ya. Tapi dia di karatul maut, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah begitu mudah. Itu atas kehendak Allah, karena Allah yang pilih dia, kan gitu ya. Tidak benar. Itu tidak benar. Bukan tidak benar, itu kenyataan. Menurut hadis, barang siapa yang mengucapkan syahadat, dia masuk surga walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Sayang, di waktu karatul maut dia menjaminkan dia. Gak ada masuk surga sakaratul atau tidaknya. mautnya. Udah gini aja, Eh, selesaikan dulu makannya, nanti datang lagi ke sini.